Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat fungsi untuk update ini ya, untuk update tweetnya. Jadi misalnya ada kesalahan itu kita edit. Walaupun sebenarnya kalau nggak salah Twitter itu nggak bisa diedit ya tweetnya. Oke, kita tambahkan aja ya untuk fitur edit tweet. Jadi untuk edit tweet kita bisa masuk ke controller lagi ya. Jadi di tweet controller kita akan butuh dua fungsi ya. Yang pertama itu fungsi untuk menampilkan ya formnya untuk editnya ya. Itu kita kasih nama public function, namanya itu edit ya. Dan di sini itu kita nerima ID. Jadi ini ID dari si tweetnya nanti ya. Jadi ini ID dari tweetnya yang bisa kita ambil nantinya. Oke, kita coba DD dulu untuk ID ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk routingnya kita juga bisa daftarkan aja langsung ya. Jadi di sini untuk routingnya itu kita akan pakai get. Nah, pakai get terus di sini kita gunakan slash ID gini ya. Jadi ID get dan di sini tweet controller edit. Oke, terus untuk name-nya juga kita ubah jadi tweets edit seperti ini. Nah, kemudian tentu aja kita masuk ke sini ya, ke dashboard ya. Atau tweetnya ya, ke apa ini ya, halaman tweetnya gitu ya. Oke, jadi kita akan coba untuk buat di sini tombol editnya. Mungkin kita buat di cut footer ya mungkin ya. Kita buat dengan cut footer seperti ini, kemudian kita buat sebuah anchor atau link ya. Kita buat button dan di sini button warning ya kalau edit ya mungkin ya lebih cocok ke ini. Lalu untuk route-nya ini kita gunakan route tweet edit ini ya. Dan di sini parameternya kita kirim tweet ID karena kita butuh ID. Oke, kita buat edit seperti ini, lalu kita masuk ke sini dan kita punya tombol yang seperti ini. Oke, nah di sini kalau kita lihat, kita sudah berhasil mendapatkan ID-nya ya. Oke, jadi ada ID 13 dan kalau kita coba di tempat lain, di sini ada ID 12. Sesuai urutannya ya. Oke, di sini saya zoom out lagi. Nah, tampilannya masih kurang oke sih ya. Aneh. Kita coba kasih padding 2 seperti ini. Oke, mendingan lah ya. Terus mungkin buttonnya kita buat small ya. BTN SM. Oke, mungkin ini udah lebih oke lah ya. Walaupun nggak terlalu oke, yang penting kita akan belajar fungsinya. Nah, pada edit ini kita butuh sebuah view atau tampilan untuk form editnya tentunya ya. Nah, untuk form edit itu kita bisa tambahkan di sini. Kita return sebuah view ya. Return view kurang lebih sama yang kayak di index ya. Jadi di sini kita bisa lihat kita punya data atau view seperti ini, return view dashboard seperti itu. Cuman kalau seperti ini untuk organisasi filenya itu biasanya kita akan taruh di sebuah folder misalnya tweets /edit ya. Nah, di Laravel untuk akses folder seperti ini atau masuk ke dalam folder itu bisa diganti dengan titik seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba, kita refresh. Nah, ada error view tweets edit not found. Ya, tentu aja karena kita nggak punya filenya ya. Jadi untuk membuat filenya itu ada di sini ya, resource views. Nah, di sini kita buat folder nih. Foldernya tweets. Lalu kita buat sebuah file dengan nama edit.blade.php seperti ini. Lalu kita coba di sini lihat ya, errornya sudah hilang. Nah, bagaimana untuk niruin layoutnya ya, kita bisa copy ini xapp layout ini dan kita tutup ya. Xapp layout. Oke. Ini sudah cukup ya, harusnya layoutnya sudah muncul. Oke, di sini kita punya layout yang seperti ini, kita tinggal masuk ke dalamnya ya. Nah, di dalamnya ini kita butuh apa lagi di dashboard ini? Nah,
Harusnya sih slotnya itu di dalam ini ya, MX ini ya. Jadi mungkin kita copy aja ini, nggak apa-apa deh ya. Oke, kita copy dan kita tutup div. Dan di sini div juga. Oke, lalu untuk tampilannya itu kita pakai text area ya nanti. Kita buat form dulu. Form kelasnya form control, lalu di sini actionnya nanti kita kasih terakhir aja deh ya. Terus jangan lupa method sama dengan post ya, metodnya post. Lalu di sini kita buat CSRF, jangan lupa. Kemudian kita butuh text area. Text area ini isinya konten nanti ya. Text area border. Oke, mungkin seperti ini cukup. Dan di sini untuk kolomnya kita buat 5 aja atau rows-nya ya. Oke, kita coba cek. Kita edit dan kita punya ini ya. Kita punya satu text area yang cukup gede. Oke, mungkin kita buat 3 aja. Lalu di bawah sini kita buat submit ya, input submit. Submit. Oke. btn primary. Oke, kita buat di sini edit tombolnya ya. Oke. Masih error ya. Oke, di sini buttonnya nggak muncul warnanya. btn primary. Kita gunakan secondary coba. Kita samain aja. Oke, secondary sudah muncul. Nah, mungkin di sini kita buat div ya untuk membungkus ini supaya ada jarak juga. Dan di sini juga kita buat sebuah div. Tapi nggak usah dikasih kelas mungkin ya. Kita coba dulu. Ups, aneh. MB3 harusnya ini W full. Ups, nggak full juga. Di sini ya, W full. Nah, ini wood full. Ininya nggak full. Oke, jadi ya bebas untuk pembuatannya ya. Nah, di sini mungkin saya bisa tambahkan BG atau B100 misal. Oke, masih kacau tampilannya ya, kayak gini. Oke, mungkin kita ada PX4. Oke. Mungkin LG PX8. Mungkin kita nggak pakai PX ya, pakai P aja. Jadi paddingnya itu dari atas bawah juga. Nah, di sini ada padding atas bawah juga. Jadi ini mungkin lebih baik lah ya. Nah, kemudian kita perlu mengambil data untuk ditampilkan ya, data yang mau kita edit maksudnya. Jadi untuk data yang mau kita edit itu kita bisa masuk ke controller di sini ya. Nah, kita bisa passing di sini. Seperti sebelumnya, kita bisa buat tweet ya. Tweet ini yang akan kita kirim ke view tweets edit ini. Nah, datanya itu kita ambil dari tweet find ID. Oke, jadi kita ambil data tweet berdasarkan ID-nya. Lalu untuk menampilkan tentu aja kita butuh di sini ya yang namanya data ya, harus ditampilkan di sini. Nah, tweet konten. Jadi seperti itu. Kita coba refresh dan di sini ada T. Loh, kok T ya? Kita coba back. Oh, emang T di sini. Tes ulang. Nah, di sini kita lihat ada tes ulang. Lalu tentu berikutnya kita butuh untuk menyimpan datanya, perubahannya ya. Maksudnya itu perubahannya. Jadi kita mirip-mirip yang kita lakukan di store ini, cuma kita copy aja ya. Ada perubahan atau ada perbedaan. Di sini kita ubah jadi update, lalu di sini setelah request itu kita menerima ID. Nah, di sini kita nggak bisa kayak gini nih. Jadi kita tweet find, kemudian di sini kita nggak pakai create ya. ID seperti ini. Oke, kita buat ke bawah. Jadi di sini tweetnya itu kita update.
kita simpan ke sebuah variabel tweet. Seperti ini ya. Berhasil memperbarui tweet. Oke, ini udah oke sih kayaknya. Cuman ya kita harus daftarin juga di routingnya ya. Jadi routing itu harus wajib. Nah, sekarang kita punya tweet ID. Nah, untuk edit itu kita pakainya put metodenya ya. Jadi put. Cuman nanti kita akan menemui masalah sih karena put ini nggak disupport secara langsung oleh HTML. Nah, di sini kita tambahkan update. Di sini kita ganti update ya untuk namanya. Lalu kita masuk ke edit, actionnya ini, ya kita sudah belajar ya, kita gunakan route aja, atau route name, supaya lebih aman, nyaman ya. Tweet, update. Nah, di sini kita juga bisa kirim tweet ID seperti ini. Nah, kita coba ya, kita praktekin untuk edit. Edit. The post method is not support. Nah, karena kita memang mendaftarkannya di sini, di web ini atau di route ini, itu pakai metode put. Nah, sedangkan HTML itu nggak support ya. Yang support hanya get dan post aja. Nah, di Laravel itu untuk mengakali ada namanya metode spoofing ya. Jadi di sini kita gunakan directive metodenya ini ya. Dan kita kirim metode put ini. Oke, kita coba kita back dan kita refresh, tes ulang, edit. Oke, balik ya, ini gagal. Harusnya ini gagal sih. Kita refresh, tes ulang, dan gagal ya. Tes ulang itu masih gagal. Oke, kita cek lagi ke sini ya, Oke, actionnya sudah benar, tweet update, dan mungkin di sini ya. Content required. Oke, jadi di sini kita belum kasih nama konten seperti ini. Dan kita juga belum kasih validasi atau feedbacknya ya. Oke, sekarang kita coba refresh, tes ulang, edit, dan berhasil ya. Berhasil memperbarui tweet. Wah, jadi tipu nih ngomongnya. Nah, di sini kita bisa lihat tes ulang seperti itu ya. Tes aja. Edit, dan kita bisa lihat ini adalah perubahannya. Oke, jadi mungkin yang perlu kita implementasikan adalah validasi di sini ya, supaya memberikan feedback, dan itu kita bisa contoh dari yang sudah kita buat aja. Jadi di sini ada error, kalau teks areanya error, kita tambahkan kelasnya di sini. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, kita juga butuh pesannya untuk kita tampilkan di bawah teks area ini. Dan di sini text error, konten, dan benar ya. Yang kita cek itu kontennya. Oke, kita balik dan kita kosongin coba ya. Edit. Oke, the content field is required. Jadi di sini datanya balik lagi kosong karena kita kosongin tadi ya. Edit, karena gagal dia datanya balik. Oke, gitu aja untuk edit atau update data dari si tweet kita atau aplikasi cloningan Twitter kita. Jadi kita sudah berhasil untuk mengedit datanya ya. Jadi berikutnya mungkin kita akan tambahkan untuk delete datanya atau delete tweetnya. Kita lanjut di bagian berikutnya.